Terkuak. Sayang, kamu tidak boleh berbicara tentang suami, oke? Kamu itu masih kecil, jadi belum layak berpikir ke arah situ. Dan kalian juga masih boleh bermanja-manja sama mommy and daddy walaupun kalian sekarang sudah menjadi kakak. Karena umur kalian masih sangat muda untuk berpikir dewasa, jadi tidak usah malu-malu, oke? Tegas putri lemah lembut membuat Twins A tersenyum lebar. Karena mereka berpikir bila sudah mempunyai adik, mereka tidak boleh lagi bermanja-manja dengan sang mommy. I love you, mommy. Ujar keduanya langsung memeluk Putri yang duduk di sofa bersama Arka. Oh, jadi Momi saja yang dicinta. Dedi nggak gitu? Ucap Arka pura-pura merajuk membuat Alexa dan Dimas yang melihatnya terkekeh geli. No, Dedi, kami juga love Dedi because Dedi banyak money. Balas Aaron tersenyum polos langsung mencium pipi Arka. Cak, jadi kamu cinta sama Dedi karena banyak uang saja? Tanya Arka mencubitkan bibirnya. That's right, Dad. No money, no girls. Jawab Aaron santai membuat Arka dan Dimas membulatkan matanya. Siapa yang bilang begitu, Boy? Tanya Arka serius karena tidak mungkin anaknya yang masih polos mempunyai pemikiran seperti itu. Paman Leo. Jawab Aaron polos, ia mengingat Leo dulu menceramahinya dan juga Twins B agar untuk menjadi pria banyak uang agar bisa memiliki banyak wanita. Karena tidak punya uang maka tidak punya wanita. Itulah kalimat yang terngiang-ngiang di otak kecil ketiga bocah itu. Dengar sayang, jangan percaya apa yang dibilang oleh paman abal-abal kalian itu, oke? Pamanmu yang satu itu hanya sedikit gangguan jiwa. Tegas Arka membuat kedua anaknya itu mengganggu kepalanya cepat. Awas kau Le, akan kuhajar kau, batin Arka geram. Kapan Leo pulang Ar? Tanya Alexa. Mungkin nanti malam sudah sampai ke Indo, ujar Arka santai karena Leo baru saja mengabarinya tentang kepulangannya agar Brian tidak sedih lagi saat ultahnya nanti. Matahari sudah terbenam digantikan oleh bulan sabit yang indah. Banyak bintang bertaburan di gelapnya langit, malah membuat suasana semakin manis untuk membuat sepasang suami istri yang baru saja pulang bulan madu itu nampak lebih mesra. Bagaimana tidak? Kehadiran mereka di bandara membuat seluruh orang yang berada di situ menatap suka ke arah mereka. Kenapa orang-orang menatap kita seperti itu, Kak? Tanya Arka merangkul lengan Leo. Ia sudah tak takut lagi berada di keramaian. Karena mereka iri melihat kami yang cantik seperti Dewi Bulan dan aku seperti Dewa Yunani. Balas Leo santai seraya mengecup puncak kepala Ara. Dasar tukang narsis. Sungut Ara mencubit pelan pinggang Leo. Hehehe, walaupun narsis begini tapi kamu cinta kan? Bisik Leo dihadiahi ciuman di pipi oleh Ara. Cup, kita pulang ke rumah baru kita ya. Ujar Leo sambil menuntun Ara masuk ke dalam mobil Alphard mewah miliknya. Kenapa tidak pulang ke mansion utama, Kak? Tidak, Ra, mulai sekarang kita akan tinggal di rumah baru, hadiah dari Papa Jimmy. Di sana nanti kita tinggal berdua saja, dan aku akan menyuruh maid dari mansion utama sesekali untuk membersihkan rumah kita, sedangkan untuk urusan masak serahkan saja kepadaku. Ujar Leo lembut mengelus kepala Ara. Mobil Alphard mewah itu pun nampak mulai berjalan dengan kecepatan sedang membela jalanan kota Jakarta yang nampaknya mulai sepi. Karena jam menunjukkan 12 malam yang artinya sangat sedikit anak Adam yang masih beraktivitas. Terlihat sebuah rumah mewah yang sangat indah, banyak pepohonan rindang dan bunga-bunga yang bermekaran di sudut rumah. Ara yang melihatnya pun tersenyum cerah. Ia sangat menyukai rumah barunya. Ini sangat indah, Kak. Puji Ara langsung turun dari mobilnya, berlari seperti anak kecil yang kesenangan membuat Leo yang melihatnya tersenyum puas. Kau sangat menggemaskan, Ra. Ingin rasanya kukunya seperti marshmallow. Batin Leo gemas. Kamu suka, Ra? Tanya Leo memeluk tubuh Ara dari belakang. Iya, Kak, sangat suka. Ini benar-benar rumah impian Ara dulu, simpel dan elegan. Sahut Ara mengelus tangan Leo yang melingkar di perutnya. Ayo kita masuk dan istirahat terlebih dahulu. Besok saja melihat rumah kita secara keseluruhan. Ajak Leo langsung menggendong Ara. Leo langsung membawa masuk Ara ke dalam kamar mereka yang sudah terlihat rapi. Seluruh baju Ara nampak berjajar rapi di walk-in closet bersama dengan bajunya. Ara yang ingin bangkit melihat wall closet namun Leo langsung menahan tubuhnya. Besok saja Ra, sekarang tidur dulu karena malam sudah larut. Tegas Leo membuat Ara patuh. Kakak juga. Leo langsung membuka bajunya hingga menyisakan celana pendek saja. Begitu juga dengan Ara yang membuka blazernya menyisakan dalaman saja. Leo langsung merungkut tubuh Ara ke dalam dekapannya. Cup, mimpi indah, bisik Leo lalu langsung memejamkan matanya terlelap menuju alam mimpi bersama Ara.
Di sisi lain, seorang pria sedang berbicara serius dengan pria misterius lainnya. Ia nampak terkejut melihat laporan yang didapatnya. Tidak mungkin, itulah pikirnya. Benar Tuan, saya telah bekerja semaksimal mungkin sehingga mendapatkan bukti-bukti ini karena pihak hotel tersebut menutup kasus ini sedemikian rapi karena mereka mendapatkan bayaran yang mahal dari wanita itu, ujar pria misterius itu. Baiklah, nanti aku akan mengirimkan bayaran yang setimpal atas kerja kerasmu ini, balasnya menghela napas berat. Terima kasih Tuan. Sepertinya kisah cinta Tuan akan sangat sulit bila rahasia ini terbongkar, batin pria itu yang tak lain adalah Bima. Kakak, jam berapa pulang nanti? Tanya Ara yang mengantarkan Leo ke depan rumah. Mungkin nanti malam, Rah, karena ada hal penting yang harus segera aku urus nantinya. Tapi kamu tenang aja karena aku akan menyuruh Mom Nana untuk menemanimu di sini. Balas Leo mengucup bibir Ara. Jaga diri kakak ya, jangan telat makan. Ujar Ara tersenyum manis. Tentu, Rah, aku sangat pandai menjaga diriku. Kamu juga ya. Kalau ada sesuatu yang kamu butuhkan hubungi aku ya. Balas Leo lembut kemudian langsung masuk ke dalam mobil. Bima duduk dengan kaku di hadapan Leo. Ia tak berani-berani menatap wajah tuannya itu. Entah apa yang ia pikirkan, namun terlihat jelas bahwa pria yang mempunyai banyak istri itu penuh dengan kekhawatiran, membuat Leo yang melihatnya bingung. Kau kenapa, Bim? Tidak apa-apa, Tuan, balas Bima gugup. Mana laporannya, Bim? Aku ingin melihatnya. Tanya Leo tak sabar ingin tahu siapa dalang dibalik penderitaan Ara. Dek, Tuan itu... Mana laporannya, Bim? Aku ingin sekarang. Tegas Leo menatap tajam ke arah Bima. Bima tak dapat mengelak lagi, ia pun langsung memberikan map coklat yang berisikan bukti misterius di masa lalu Ara. Leo menerimanya dengan senyuman kejam, ia tak sabar ingin tahu siapa pria hina itu. Tangan Leo dengan lincah membuka isi map tersebut, namun senyuman kejam yang tadi terlihat langsung hilang tak berbekas. Matanya memerah hingga tak terasa air matanya luruh begitu saja mengalir membasahi pipinya. Tuan, lirih Bima menatap iba tuan mudanya. Tidak mungkin, gumam Leo. Terkuak 2. Malam semakin larut, bulan sudah tak nampak lagi karena digantikan oleh awan hitam ditemani oleh hujan deras yang mengguyur membasahi kota Jakarta. Tak lupa suara petir yang amat besar membuat seorang wanita ketakutan tinggal di rumah yang mewah sendirian. Ia menggigit kukunya sambil memeluk dirinya sendiri di ruang tamu. Ia tak bisa tidur karena menunggu suami tercintanya belum menampakkan batang hidungnya. Hatinya yang rapuh dilanda ketakutan yang amat sangat. Ia mengkhawatirkan sang suaminya karena sudah tengah malam belum juga pulang. Apa yang terjadi? Di mana suaminya sekarang? Apakah sesuatu yang buruk telah terjadi? Itulah pikir wanita cantik itu. Ya Allah, kakak di mana? Hiks. Kenapa teleponnya tidak diangkat-angkat? Gumam wanita itu yang tak lain adalah Ara. Kakak tadi bilang akan pulang jam 8 malam, tapi ini sudah hampir jam 1 malam kakak tidak pulang-pulang. Lanjutnya lagi dengan air mata yang membasahi pipinya. Suara mobil menghampiri pendengaran Ara. Ia langsung berlari mengintip di balik jendela, bibirnya melengkung ke atas melihat sang pujaan hatinya telah kembali pulang. Dengan langkah terburu-buru ia langsung membuka pintu rumah ketika melihat Leo sudah ingin membuka pintu. Ceklek. Hup, Ara langsung memeluk erat tubuh Leo. Ia langsung berubah khawatir di saat merasakan bahwa baju Leo basah. Ara langsung melepaskan pelukannya. Ia menatap wajah Leo dengan mata yang membulat sekaligus berkaca-kaca. Hatinya terasa sakit dikala melihat wajah tampan Leo terluka parah, bibir yang berdarah, pipi yang biru dengan mata yang nampak lebam. Wajah kakak kenapa? Hiks, apakah sakit? Tanya Ara bergetar menahan tangis menyentuh sudut bibir Leo yang berdarah, namun Leo langsung menghindar. Aku tidak apa-apa, Rah. Kamu kenapa belum tidur? Jawab Leo dengan suara yang amat lembut dan mata yang berkaca-kaca seperti orang yang menahan tangis. Apanya yang tidak apa-apa, Kak? Wajah kakak terluka parah seperti ini, masih aja tidak apa-apa, ha? Ara tidak tidur karena khawatir sama kakak. Sentak Ara dengan air mata yang membasahi pipinya. Maafkan aku, Rah. Aku mohon maafkan aku. Hiks, jangan menangis lagi, Rah. Aku tidak suka lihat kamu nangis. Lirih Leo langsung mendekap tubuh Ara. Ia menangis sesegukan di bahu Ara, membuat Ara yang tadinya menangis langsung berubah menjadi khawatir, sekaligus bingung melihat Leo menangis untuk pertama kalinya. Kakak kenapa menangis, Kak? Apakah Ara sudah kelewatan karena meninggikan suara tadi saat berbicara? Balas Ara ingin melonggarkan pelukannya, namun Leo langsung mengeratkan pelukannya. Aku mohon jangan pernah menangis lagi, Ra. Aku mohon.
ujar Leo di sela-sela tangisnya. Iya kak, Ara nggak akan nangis lagi kak, jawab Ara mengelus punggung Leo yang bergetar. Hiks, kita masuk ke kamar dulu ya, biar Ara menggantikan baju dan mengobati luka kakak. Ajak Ara menuntun Leo dengan lembut masuk ke dalam kamar mereka. Ara dengan lembut membuka pakaian Leo, ia menutup mulutnya tak percaya melihat badan Leo juga ikutan lebam. Ia ingin menangis namun ditahannya agar Leo tak kembali menangis seperti tadi. Ia mengajak Leo berendam dengan air hangat, ia memijit punggung Leo dengan lembut. Tak ada percakapan di antara keduanya karena sedari tadi Ara serius membersihkan tubuh Leo, sedangkan si pemilik tubuh sibuk memandangi wajah Ara yang nampak sesekali mengerutkan dahinya. Leo menghapus setiap air mata yang luruh tanpa izin, ia tak ingin membuat Ara khawatir. Jikalau boleh jujur, Leo saat ini sangat ingin memeluk Ara dan menumpahkan segala keresahannya. Namun apa boleh buat, ia hanya bisa bungkam dan memilih pura-pura baik-baik saja. Setelah selesai membandingkan Leo, Ara langsung memakaikan baju sweater pada Leo agar tubuh suaminya itu tidak kedinginan. Ara mengambil kotak obat, ia mengobati sudut bibir Leo yang terluka. Ia merasa ngilu melihat luka di wajah Leo, namun Ara bingung karena Leo sedari tadi cuma diam dan memandanginya dengan tatapan yang sulit diartikan. Apakah tidak sakit kak? Tanya Ara lembut penuh perhatian. Tidak Ara, jawab Leo pelan nyaris tak bersuara. Setelah mengobati luka Leo, Ara langsung duduk samping Leo. Kenapa bisa begini kak? Siapa yang melakukan ini pada kakak? Tanya Ara lembut mengelus pipi Leo. Tidak ada jawaban dari Leo. Pria itu nampak bungkam tak berniat ingin menjawab pertanyaan dari sang istri polosnya itu. Ia menatap sayu wajah polos istrinya itu. Ara menghela napas berat karena Leo tak kunjung menjawab. Baiklah kalau kakak tidak berniat bercerita sekarang, tapi Ara harap nanti di lain waktu kakak mau bercerita. Sekarang kita tidur ya, sudah malam. Tutur Ara tersenyum lembut membaringkan tubuh Leo, ia pun ikut tidur di sebelah Leo. Apa boleh aku memelukmu, Ra? Pertanyaan Leo sontak membuat Ara terkejut. Ia merasa Leo sangat aneh, karena biasanya Leo akan memeluk Ara tanpa harus bertanya. Tubuh Ara milik kakak, jadi jangan pernah bertanya seperti itu karena pertanyaan yang kakak lontarkan itu membuat Ara seolah-olah seperti orang asing. Balas Ara membuat Leo langsung menunduk. Maaf, lirih Leo pelan, ia tak berani memeluk Ara hingga memilih tidur memunggungi Ara. Apa kakak tidak mengucapkan selamat tidur dan juga tidak memberikan ciuman di kening Ara? Tanya Ara seraya menindih tubuh Leo. Apa boleh? Tanya Leo lagi membuat Ara memanyunkan bibirnya. Tentu saja boleh, karena Ara adalah istri kakak. Lagian kenapa sih malam ini kakak bersikap seperti orang asing aja? Kesal Ara pura-pura merajuk, berharap Leo tersenyum seperti biasanya, namun usaha Ara tak membuahkan hasil. Leo hanya memeluk erat tubuh Ara. Jangan tinggalkan aku, Ra. Aku mohon maafkan aku. Ujar Leo membuat Ara tersenyum manis. Aku tidak akan meninggalkan kakak, karena Ara sangat mencintai kakak. Balas Ara mengelus kepala Leo yang berada di dadanya. Andai kamu tahu siapa aku sebenarnya, Ra, apakah kamu masih mau hidup bersamaku? Batin Leo menjerit. Ia kembali mengingat kejadian 5 tahun lalu di Bali, tepatnya di malam Valentine. Perusahaan Leo melakukan kerjasama dengan perusahaan ternama di Bali. Leo tersenyum puas karena harapannya terwujud, yaitu memiliki saham di perusahaan tersebut. Flashback, bersulang. Ujar seorang wanita cantik yang tak lain adalah CEO perusahaan tersebut. Bersulang, balas Leo tersenyum manis. Ia langsung meneguk minuman tersebut hingga tandas membuat seringnya licik terbit di wajah wanita cantik itu. Leo merasakan tubuhnya memanas dan kepalanya pusing. Ia segera bangkit ingin pulang, namun